visual drone yang kita terima dari pilot drone Kompas TV. Tampaknya ini rombongan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah tiba di gedung KPU ya 10 menit jelang penetapan pemenang Pilpres 2024. Ini dia rombongan dari Prabowo Gibran sudah tiba di gedung KPU Republik Indonesia. Mobilnya pun putih. Ya, mobilnya pun putih. Gitu. Mudah-mudahan hatinya juga putih, Pak. Ya, kita berharap ya. Kan apalagi begini, Presiden Joko Widodo sudah menyebut bahwa memang akan mendukung proses transisi kepemerintahan yang baru. Jarang-jarang kan ya ada dukungan untuk transisi ke pemerintahan yang baru. Positifnya bagus itu, Mbak, tim transisi. Tetapi kalau boleh saya lanjutkan ya, kritik saya sebenarnya tim transisi itu harus dibangun oleh pemerintahan yang baru. Ini siapa nih, Pak? Oh, itu. Ada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, kemudian sudah tiba, kita simak bersama, kita lihat. Ada Mbak Titi juga ya? Ada di belakang. Bu Titi juga, ya. Titi Soeharto juga sudah hadir, kemudian dengan sang anak begitu ya, dari anak dari Prabowo Subianto juga sudah hadir. Kita tampaknya akan ada pernyataan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita coba simak bagaimana pernyataannya berikut ini. Kan nggak kedengeran ya. Jadi terima kasih kita hari ini datang ke KPU sebagai bagian dari proses yang kita jalankan bersama ya, proses pemilihan presiden, dan kita sudah ikuti semua prosesnya. Hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu dari saya sementara ya. Terima kasih ya. Jadi kita mau Ya, baru saja kita simak bersama pernyataan dari Prabowo Subianto didampingi oleh wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka. Yang saya underline adalah di garis bawahi bekerja sama untuk rakyat. Itu dia. Apa yang Anda baca dari pernyataan Prabowo? Ya, kalau kita bicara bekerja sama artinya Prabowo Gibran harus kompak. Partai koalisi harus kompak. Nanti yang armada baru, misalkan koalisi yang baru, partai baru juga harus kompak. Nah, kekompakan ini menentukan untuk keberpihakan kepada rakyat. Nah, rakyat ini memang begini, Mbak, masa sih negara yang katanya kaya, kita ini tidur di atas emas, tidur di atas batu bara, tidur di atas nikel, bauksit, gas alam gitu semua. Tapi masyarakatnya masih banyak yang miskin. Ini kan koreksi. Ini kan kita sudah tahu datanya itu. Dan pembangunan terkonsentrasi hanya di Jakarta, pusat bisnis di Jakarta. Nah, ini sebenarnya kan harus menjadi catatan yang sebenarnya harus menjadi fokus ya, perhatian dari Prabowo Gibran untuk tadi kalau keberpihakannya ke rakyat benar, maka sejahterakan rakyat. Bukan hanya sekedar memberikan bansos. Bansos itu adalah menurut saya solusi yang bukan solusi. Maksudnya begini, itu solusi orang miskin diberikan bantuan, itu kita dukung. Ada kewajiban negara untuk itu. Itu jangka pendeknya? Ya, tapi kalau orang miskin terus miskin gimana? Kalau anaknya terus miskin gimana? Karena perlu juga ada konteks progresivitas dari orang miskin, perubahan yang lebih baik. Kayak saya juga orang miskin, Mbak. Saya orang kampung gitu, orang nggak bisa ini cerita jadi ya harus berubah karena dalam konteks membangun kesejahteraan kan banyak variabelnya. Salah satunya yang memberi bantuan dan juga meningkatkan taraf pendidikan agar ada mobilitas vertikal namanya. Jadi mobilitas vertikal itu dari orang biasa dia bekerja keras dibantu oleh pemerintah, oleh negara sehingga dia naik kelas. Nah, ini kan tidak dilakukan. Upgrade pendidikan itu penting sekali. Sangat penting dan kita menyaksikan raw material bangsa ini hari ini
lulusan kita, mohon maaf, belum lulus SMP, mayoritas masyarakat kita. Itu data real, duta pusat statistik. Dan itu diakui oleh Presiden Joko Widodo, strata 1, S1 di Indonesia itu masih sangat rendah. Ya, justru hari ini, nah ini sebenarnya momentum tadi, momentum bersatu tadi untuk rakyat. Nah oleh karena itu tadi, pendidikannya harus diperbaiki, ekonominya harus dimajukan, kan itu. Hukumnya tadi harus ditata. Banyak lagi persoalan bangsa lah yang harus diselesaikan oleh Prabowo Gibran, terutama tadi berangkat dari janji-janji kampanye itu yang menurut saya ya sudah komprehensif, yang perlu direalisasikan. Perlu tahapan, bulan keberapa, tahun berapa, anggarannya ada tidak. Ini kan harus harus jelas tahapannya itu. Karena kalau Harus ada target. harus ada, iya, yang jelas. Kalau tidak ya sulit, karena 5 tahun itu bukan waktu yang lama juga, cepat. Karena begitu 3 tahun, 2 tahun udah kampanye, ibaratnya udah siap-siap lagi. Artinya sebenarnya konteks pembangunan itu 3 tahun, 3 tahun setengah. Nah oleh karena itu harus memaksimalkan tadi keberpihakan pada rakyat itu. Kita lihat nanti apakah nanti produk undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah nanti apakah berpihak kepada rakyat, kita tunggu. Nah kita tunggu ini komitmen Pak Prabowo yang menurut saya bagus, yang positif, titik awal keberangkatan penetapan KPU untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu. Memenuhi janji kampanye yang memang sudah harus dituntaskan dan juga harus dilunasi ya. Kalau udah berjanji gitu kan penting harus ditepati. Ya, termasuk betul. juga